Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita hidup dalam keadaan tenang, yaitu di atas ajaran agama Islam. Dan kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah agama Islam ini tersebar di seluruh alam. Subhanahu wa Ta'ala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi kembali materi perkuliahan yang telah saya ikuti pada mata kuliah hukum asuransi. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung, yaitu nasabah, kepada penanggung, yaitu pihak asuransi, dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung, bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Jadi di sini pihak asuransi tidak akan ikut bertanggung jawab jika para tertanggung atau para nasabah mengalami kerugian. Di sini pihak asuransi tidak akan ikut tanggung jawab dalam hal kerugian tersebut karena itu sudah berdasarkan keputusan dan surat perjanjian. Premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. Dalam skep asuransi premi merupakan yang pertama, pembayaran jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Asuransi kerugian. Yang kedua, imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang benefit terhadap risiko hari tua maupun risiko kematian asuransi jiwa. Definisi dasar. Asuransi adalah perjanjian seperti yang saya ulik di awal tadi, bahwa di asuransi ini ada surat perjanjiannya antara tertanggung, nasabah, dan penanggung, yaitu pihak asuransi. Jadi asuransi adalah perjanjian antara penanggung perusahaan asuransi dengan yang ditanggung, yaitu peserta asuransi. Yang dimana peserta asuransi di sini adalah disebut sebagai nasabah untuk menerima premi ganti rugi. Definisi asuransi dari sudut pandang badan usaha dan sosial. Asuransi sudut pandang badan usaha merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing. Dari sudut pandang sosial, merupakan suatu alat sosial untuk melakukan akumulasi dana dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko banyak orang kepada asuradur. Maksudnya di sini adalah bahwa pihak asuransi ini
sengaja mengumpulkan kelompok atau sebagian orang untuk menanam modal kepada mereka dengan tujuan untuk memindahkan risiko orang banyak kepada asurador. Jadi mereka itu seperti sengaja mengundang orang untuk menanam modal, dan jika penanam modal ini ingin mengambil kembali modal atau keuntungan dari mereka menanam modal, mereka harus mengalami sesuatu kesulitan terlebih dahulu atau sesuatu masalah terlebih dahulu, seperti misalnya jatuh sakit atau lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu definisi asuransi dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah suatu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Jadi asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan orang dengan ketidakpastian kerugian keuangan. Seperti yang saya paparkan di awal, bahwa pihak asuransi ini sengaja mengumpulkan kelompok atau orang-orang untuk menanam modal kepada mereka dengan metode untuk mengurangi risiko. Maksudnya mengurangi risiko adalah supaya mereka itu tidak terlalu terlibat jika ada nasabah yang mengalami kesulitan atau kerugian. Dan selanjutnya yaitu pengaturan asuransi. Jadi di sini asuransi itu tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi pemerintah negara Republik Indonesia mengatur asuransi ini dengan peraturan-peraturan yang tertuang dalam undang-undang. Yang pertama yaitu KUH Perdata, KUHD nomor 246 sampai dengan 308, Undang-Undang nomor 2 tahun 1902, yang dimana dia menjelaskan tentang usaha perasuransian. Yang selanjutnya keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam nomor 1249 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi keuangan. Dan selanjutnya yaitu pada tertuang dalam Kepres RI nomor 40, yang dimana di sana tertuang tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Dan selanjutnya yaitu KMK RI nomor 1250 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Jadi asuransi ini diatur baik oleh undang-undang maupun keputusan presiden. Oleh karena itu asuransi ini legal di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi di sini dijelaskan bahwa asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Unsurnya di sini yaitu pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama adanya kepentingan, pasal 250 Junto 268 KUHD.
adanya peristiwa tak tentu, adanya kerugian. Dan selanjutnya itu asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992. Di sini dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Jadi di sini untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi di sini dana asuransi itu akan turun atau akan cair jika para nasabah mengalami peristiwa yang tidak pasti atau peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Jadi di sana pihak asuransi akan mencairkan dana asuransi nasabah jika para nasabah ini mengalami kesulitan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa pihak asuransi ini tidak akan sembarangan mencairkan dana asuransi nasabah. Jika nasabah tersebut tidak mengalami kesulitan, maka akan sulit sekali. Dana asuransi ini cair jika para nasabah mengalami kesulitan-kesulitan tertentu seperti yang dijelaskan di sini, yaitu contohnya meninggal atau mengalami sakit dan lain sebagainya. Dan seterusnya yaitu selanjutnya unsur-unsur dalam asuransi. Di sini unsur-unsur asuransi itu ada 4. Yang pertama yaitu pihak tertanggung, yaitu insured. Pihak yang tertanggung itu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang kedua, pihak penanggung, insurer. Pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang ketiga, suatu peristiwa asiden. Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Eventment. Yang keempat yaitu kepentingan, interest. Jadi di sini dalam unsur-unsur dalam asuransi ini dijelaskan bahwa pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung, ya di sini jelas yaitu nasabah. Yang kedua, pihak penanggung insurer, ya jelas pihak asuransi, di mana pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Di sini pihak asuransi maksudnya berjanji membayar jika peristiwa atau unsur ketiga terlaksana, ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mereka mencairkan dana asuransi nasabah jika para nasabah atau jika nasabah tersebut mengalami kesulitan atau mengalami sakit atau meninggal dunia dan lain sebagainya. Baru bisa dana asuransi itu dicairkan oleh pihak asuransi. Dan selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan mengenai akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Jadi akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Jadi akuntansi itu adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan
informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Jadi akuntansi itu adalah mereka sebagai informasi atau yang memegang data dalam suatu perusahaan, baik dalam menyimpan data maupun dalam keuangan. Dan selanjutnya, cara transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, transaksi tidak mengandung unsur kezaliman. Yang selanjutnya bukan riba. Selanjutnya tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. Selanjutnya tidak ada penipuan. Penipuan di sini yaitu gharar. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Tidak mengandung unsur judi. Jadi di sini asuransi atau apapun itu menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika mereka uh, tidak mengandung apa yang disebutkan tadi. Ya, misalnya bukan riba, tidak adanya gharar, penipuan, tidak mengandung unsur unsur judi. Selanjutnya itu asumsi yang mendasari akuntansi syariah. Di mana di sini ada 4. Yang pertama, konsep unit accounting, business entity, konsep kelangsungan usaha, going concern, konsep periodik, dan selanjutnya konsep stabilitas daya beli, yaitu purchasing power. Konsep pengakuan akuntansi. Selanjutnya, yang pertama pengakuan pendapatan. Di sini akuntansi itu harus diakui pendapatannya. Penerapan pendapatan diakui saat direalisasi. Yang selanjutnya, pengakuan biaya. Penerapannya seling dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat dilakukan pembayaran. Selanjutnya, pengakuan rugi dan laba. Penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan. Jadi konsep pengakuan akuntansi itu adalah jika mereka menghitung data perusahaan atau keuntungan maupun kerugian dalam perusahaan, jadi para pihak nasabah harus mengakui apa yang telah mereka hitung tersebut, karena mereka menghitung tersebut berdasarkan data yang ada di perusahaan mereka. Selanjutnya konsep pengukuran akuntansi. Yang pertama, konsep matching. Pengakuan rugi laba terkait periodisasi sesuai dengan pengakuan akuntansi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini pengakuan rugi dan laba terkait dengan periodisasi. Jadi para pihak akuntansi atau para pihak akuntansi di suatu perusahaan, mereka menghitung uh, laba dan rugi di perusahaan tersebut berdasarkan satu periode atau satu tahun perjalanan perusahaan. Yang selanjutnya itu atribut pengukuran. Harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan. Kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan. Penilaian harta dan kewajiban dinilai pada akhir periode akuntansi. Jadi di sini tergambar jelas bahwa penilaian harta dan kewajiban dinilai pada akhir periode akuntansi. Jadi di periode 1 tahun tersebut, di akhir tahun misalnya, disitulah para pihak akuntansi menghitung rugi dan laba dari perusahaan. Dan selanjutnya kita akan memasuki yaitu reasuransi syariah. Apa sih reasuransi syariah itu? Reasuransi syariah uh, ada at-tamim al-islami, dalam bahasa Arabnya adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak yang diwakili oleh perusahaan asuransi syariah dengan menghibahkan sejumlah dana untuk menghadapi risiko tertentu. Selanjutnya, usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko
berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh peserta yang diwakili oleh perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah termasuk syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, usaha retrosesi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh peserta yang diwakili oleh perusahaan reasuransi syariah kepada perusahaan reasuransi dan atau atas perusahaan asuransi lainnya. Selanjutnya, yaitu produk reasuransi syariah. Di reasuransi syariah ini memiliki beberapa produk, yaitu yang pertama hubungan antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dapat digambarkan dalam pengelolaan dana tabarruk. Seperti yang diketahui bahwa peserta atau risk sharing insurance delegasi pengelolaan tabarruk kepada reasuransi mewakili peserta asuransi. Delegasi pengelolaan risiko kepada perusahaan reasuransi mewakili perusahaan asuransi. Jadi di sini ya seperti yang kita ketahui bahwa delegasi pengelolaan tabarruk kepada reasuransi mewakili peserta asuransi. Jadi keuntungan-keuntungan di perusahaan-perusahaan asuransi itu didelegasikan kepada pengelolaan tabarruk. Pengelolaan tabarruk di sini maksudnya yaitu keuntungan-keuntungan yang didapatkan akan dibagikan kepada para nasabah berdasarkan pembagian-pembagian yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan selanjutnya itu kita memasuki jenis dan ruang lingkup reasuransi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu fakultatif insurance, yang kedua treaty insurance, dan yang ketiga fakultatif obligatory reinsurance. Yang dimana dari ketiga tersebut yaitu perusahaan asuransi boleh menempatkan atau tidak menempatkan kelebihan risiko kepada reasuransi. Dan akan tetapi apabila perusahaan asuransi berkehendak menempatkan kelebihan risiko, maka reasuransi harus menerimanya sampai batas jumlah yang disetujui bersama. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sudah ada perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak asuransi dan pihak reasuransi. Dan selanjutnya itu penggunaan dana tabarruk. Yang pertama, pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak. Penggunaan dana tabarruk di sini yaitu pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa pihak asuransi akan mencairkan dana jika para nasabah atau tertanggung mengalami kesulitan. Barulah di sana nanti para pihak asuransi mencairkan dana asuransi dari para nasabah. Yang selanjutnya itu pembayaran reasuransi atau retrosesi. Selanjutnya pembayaran kembali qard ke perusahaan. Pengembalian dana tabarruk kepada peserta dalam hal pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan. Selanjutnya penghentian polis oleh peserta sebelum masa asuransi berakhir. Penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir. Jadi kesimpulannya di sini yaitu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh pihak asuransi maupun para nasabah dari asuransi tersebut. Di sini kita akan masuki yaitu keuntungan apa saja sih yang didapatkan jika kita mengikuti program reasuransi. Di sini perusahaan asuransi syariah yang mengasuransikan kembali
sebagian preminya kepada reasuransi syariah akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di sini kita yang menanam modal atau memberikan modal atau modal kita ditanamkan kepada perusahaan asuransi, kita akan mendapatkan premi keuntungan seperti berikut. Yang pertama, penyebaran risiko. Yang selanjutnya, memperbesar kapasitas perusahaan asuransi syariah dalam menerima risiko, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan peserta. Jadi di sini keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh kita jika kita mengikuti program reasuransi yaitu meningkatkan kepercayaan. Jadi di sini perusahaan asuransi, jika kita mempercayakan kepada perusahaan A misalnya, di situ perusahaan A tersebut akan berdaya saing. Jika para nasabah yang mengikuti di perusahaan asuransi yang dimilikinya itu banyak, maka perusahaan asuransi tersebut akan dianggap sukses jika uh, di perusahaan tersebut memiliki nasabah atau memiliki pengikut dalam perusahaannya. Dan selanjutnya itu akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar, penipuan, maisir, perjudian, riba, zulm, penganiayaan, riswah, suap, barang haram dan maksiat. Jadi prinsip atau akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu adalah harus terhindar dari unsur-unsur yang mengandung riba, gharar, maisir, judi. Di situ uh, perusahaan asuransi itu dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika terhindar dari unsur-unsur yang disebutkan tadi. Uh, Dalam asuransi itu dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika dia terhindar dari unsur-unsur yang disebutkan tadi. Yang pertama, unsur riba. Riba dalam asuransi itu contohnya itu uh, pemberian atau penerimaan bunga atau tambahan keuangan yang tidak adil atau berlebihan dalam polis asuransi. Jadi dalam asuransi itu akan terjadi riba jika pemberian atau penerimaan bunga atau tambahan keuangan yang tidak adil atau berlebihan. Jadi di sini dia akan mengandung riba jika bunga dari perusahaan asuransi tersebut ada dan tidak adilnya dia adalah membagi keuntungan. Yang kedua, skema pembayaran premi atau klaim yang menimbulkan keuntungan yang tidak seimbang atau tidak adil bagi salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan asuransi itu akan dikatakan riba jika dia tidak adil dalam mengelola atau membagi premi kepada pihak nasabah. Yang selanjutnya itu maisir dalam asuransi. Uh, Dalam asuransi itu akan terjadi maisir jika pembelian polis asuransi dengan harapan mendapatkan klaim besar tanpa mempertimbangkan risiko yang sebenarnya. Yang selanjutnya penyediaan polis asuransi dengan premi yang tidak sebanding dengan risiko yang diasuransikan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Jadi di sini itu tidak adanya kepastian atau tidak adanya kejelasan dari pihak asuransi bahwa jika mereka menanam modal ke perusahaan-perusahaan lain, itu kejelasan keuntungannya itu seperti apa dan kerugiannya nanti itu yang kita alami itu akan sebesar apa. Jadi di sini tidak adanya kejelasan dari pihak asuransi. Yang selanjutnya itu goror. Goror di sini itu ada beberapa. Yang pertama goror fil wujud, yaitu ketidakjelasan ada atau tidaknya klaim atau pertanggungan yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Jadi yang pertama itu goror fil wujud, tidak adanya kejelasan dari pihak asuransi. Yang kedua itu goror dalam husul, merealisasikan,
yaitu ketidakjelasan dalam memperoleh klaim dan pertanggungan, kendali pun wujudnya atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan. Namun dalam mendapatkannya terdapat ketidakjelasan. Jadi di sini sudah jelas keuntungan yang didapatkan perusahaan, akan tetapi bisa dicairkan atau tidak itu belum pasti. Itu yang menjadi gharar dalam asuransi. Yang selanjutnya itu gharar dalam miqdar, jumlah pembayaran, yaitu ketidakjelasan dalam jumlah, baik jumlah premi keuntungan yang dibayar oleh nasabah maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah. Selanjutnya itu kita akan mm, memperluas pola pikir atau wawasan kita terkait mekanisme klaim asuransi syariah, di mana di sini menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Jadi mekanisme klaim asuransi syariah itu adalah dia itu berlandaskan kepada prinsip keadilan, tolong-menolong, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Proses klaim dirancang untuk memastikan bahwa setiap klaim diproses secara adil dan transparan dengan pembayaran klaim berasal dari dana tabarruk yang telah dikumpulkan dari peserta lain. Ah, dan selanjutnya itu contoh proses klaim dalam asuransi kesehatan syariah. Yang pertama, peserta jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Seperti yang dijelaskan pada materi pertama tadi, yaitu proses klaim dari asuransi itu tidak tidak mudah dicairkan oleh perusahaan asuransi terkait klaim dari nasabah untuk mencairkan dana asuransi. Ya, di sini ada tahap-tahapannya. Seperti yang dijelaskan di awal, misalnya sakit. Ya, di sini poin pertamanya itu peserta jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya peserta merupakan kaum dengan menjadi eh, nasabah yang ingin mencairkan dana asuransi itu, dia mengalami kesulitan. Misalnya kesulitan dalam hal dia mengalami musibah dan dia ingin mencairkan dana asuransi, dan itu pun tidak sembarangan dia bisa mencairkannya. Itu dengan prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama di awal. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan sebelum mereka menjalin kerjasama, yaitu antara nasabah dan pihak asuransi. Ya, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang menarik, yaitu perdebatan tentang hukum asuransi. Pada prinsipnya, berbagai bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Islam tidak menafikan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka capai. Selanjutnya itu menyadari hal tersebut, para ulama menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat fleksibel dan elastis sebagai acuan dalam menyoroti suatu masalah baru. Jadi di sini para ulama-ulama kontemporer eh, menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat fleksibel dan elastis sebagai acuan dalam menyoroti suatu permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan baru, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern merupakan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah dalam kehazanah fikih Islam kontemporer, yaitu masalah yang status hukumnya didapat dari hasil ijtihad oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya. Jadi persoalan-persoalan yang baru, baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu belum ada proses ijtihadnya oleh orang-orang atau ulama-ulama terdahulu. Sehingga ulama-ulama kontemporer harus mencari solusi terkait persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang baru ini. Jadi
Perbedaan hasil ijtihad ini muncul karena banyak faktor, di antaranya perbedaan cara melihat kasus, perbedaan latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Tentang hukum asuransi, dilihat dari segi tujuan, sasaran yang akan dicapai sebagaimana yang telah dikemukakan pada pertimbangan pada pembahasan sebelumnya bahwa asuransi mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia karena prinsip ta'awun dan takaful ijtimai merupakan termasuk bagian dari ajaran Islam yang amat fundamental sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Maidah surah kelima ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ada beberapa ulama uh, yang berpendapat bahwa asuransi ini haram dan asuransi ini halal. Yang pertama itu Syekh Ahmad Mustafa Al-Zarqa. Beliau berpendapat bahwa hukum asuransi adalah boleh, mubah. Karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal atau boleh. Al-ibahah. Sampai sesuatu itu ada hukum yang melarangnya. Syarak tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja, dan juga tidak melarang adanya bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan aturan akad syariah dan syarat-syaratnya secara umum. Seperti yang dijelaskan bahwa persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan itu pasti akan selalu ada, dan ulama-ulama terdahulu belum mengetahui akan hal ini. Jadi perlunya ijtihad-ijtihad yang baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada atau yang akan baru muncul, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu ulama yang mengharamkan. Di sini saya mengambil pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu asuransi konvensional haram. Karena semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabarruk, bahkan nilai ini sedikit pun tidak terlintas di pikiran mereka. Lembaga atau perusahaan asuransi pada umumnya memutar atau menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dengan jalan riba. Jadi di sini maksudnya dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah bahwa uh, tidak ada niatan atau semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabarruk. Bahkan nilai ini sedikit pun tidak terlintas. Tidak adanya dari pihak asuransi itu ingin uh, menjalankan atau mencairkan dana-dana tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan menurut pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahkan pihak asuransi ini mereka menjalankan atau menginvestasikan dana-dana yang telah dikumpulkan uh, tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang terjerat riba di dalamnya. Jadi itu yang membuat Syekh Yusuf Al-Qaradawi khawatir dan beliau mengharamkan asuransi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan atau diskusikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, baik bagi diri saya maupun bagi orang-orang yang mendengar, baik secara langsung maupun yang akan menonton videonya. Baik, itu saja dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.